lagi nih bareng aku Nita di Cubes, curhatan besti. Nah, hari ini aku dapat kiriman cerita dari besti aku namanya Fanny. Halo Fanny, apa kabar? Nah, Fanny ini adalah salah satu besti aku waktu aku SMA nih, Bes. SMA. Kita itu satu sekolah tapi beda kelas. Nah, misalnya Fanny kelas A, aku kelas B. Nah, semasa SMA, Fanny itu adalah orang yang pendiam nih, Besti. Nggak banyak omong dia. Dia itu hanya berbicara dengan orang-orang yang emang dekat sama dia. Nah, salah satunya itu aku waktu itu. Nah, selain itu, si Fanny ini punya satu karakteristik yang menurutku unik banget. Fanny itu memiliki rambut yang panjang sekali, hampir menyentuh tanah nih, Besti. Panjang dengan rambutnya warna hitam gelap dan rambutnya itu bukan rambut yang lurus gitu, guys, tapi rambutnya itu agak bergelombang sedikit. Nah, Fanny ini besti aku akan menceritakan kisahnya itu yang terjadi di tahun 2018. Dalam 2018 itu saat itu kita itu masih SMA kelas 12 nih, besti. Nah, saat kelas 12 SMA, kita disibukkan dengan kelas tambahan untuk mempersiapkan ujian nasional dan ujian SBMPTN. Nah, pada saat itu, entah kenapa seringkali aku juga lihat si Fanny itu sering telat nih, guys. Bahkan gak jalan juga, aku lihat dia tuh keliling lapangan upacara karena dihukum gara-gara telat. Nah, kata si Fanny ini, kenapa dia telat? Alasannya sih karena dia itu lama untuk siap-siap berangkat sekolah, karena lagi rumahnya jauh, dia punya rambutnya panjang, misilnya itu aja menurut aku yang lama nih, besti. Belum lagi nata rambutnya, karena si Fanny ini lebih sering mengikat rambutnya ala-ala Rapunzel atau Hagrid tuh ya, itu udah diikat rambutnya nih sering, biar agak rapi. Nah, pada suatu ketika di jam istirahat, nggak sengaja aku berpapasan dengan si Fanny ini. Nah, si Fanny pun manggil aku, Nit, tunggu dulu, aku mau ngomong sebentar nih sama kamu. Gue pun saat itu langsung nih menghampiri si Fanny. Mau ngomong apa nih, Fan? Ngomong aja langsung, nggak usah isi izin-izin segala, kan gitu. Pas itu. Nah, pada saat itu Fanny pun nanya sama aku, Nit, gimana sih menurut kamu? Dia mau minta saran nih, gimana kalau aku potong rambutku aja nih ya? Soalnya aku telat nih gara-gara ini dan rata-rata rambutku yang panjang gitu kan, itu dia si Fanny. Nah, aku pun pada saat itu pun setuju dengan sarannya Fanny untuk memotong rambut karena dari kelas 10 aku nggak pernah lihat si Fanny itu rambutnya pendek, jadi aku bilang ya potong aja biar tampilannya lebih fresh gitu juga. Nah, si Fanny pun setuju. Nah, suatu hari Fanny pun akhirnya memutuskan memotong rambutnya di sebuah salon, tapi entah kenapa ada aja yang halangannya dia si Fanny buat potong rambut. Saat itu semua salon yang dia datangi itu rame semua dengan orang-orang yang potong rambut, entah itu karena puasa atau apa aku juga nggak tahu, rame dah. Pokoknya kalau dia ngantre di salon itu bisa sore atau malam dia pulang potong rambut. Nah, karena rame di sana kan nggak mungkin dia nunggu berjam-jam di satu salon. Akhirnya si Fanny pun menghubungi aku waktu itu di chat aku, Nit, di mana nih? Kamu punya nggak saran atau kenangan salon itu di mana aku bisa potong rambut biar cepet? Soalnya semuanya rame nih salonnya, jadinya aku bingung mau kemana. Ke salon baru ya, sebetulnya namanya salon baru aja kamu, Pak. Di situ aja potong rambut. Di sana ada kenalanku namanya Kak Eca yang kerja di sana sebagai di asisten salonnya di sana. Nah, si Fanny pun setuju ke salon baru ini. Di sana pun disama dengan Kak Eca. Ada aja nih yang bagus dia Fanny untuk memotong rambut. Nah, saat si Kak Eca ini mau ngenawasin si Fanny, itu rambutnya tuh panjang sekali, aku bilang sampai hampir menyentuh tanah. Masuk nih si Fanny dibantu sama Kak Eca kan mau gini nih, apa tuh namanya, basahin rambutnya si Fanny pakai shower tuh entah kenapa tiba-tiba showernya tuh mati dia showernya. Nah, Kak Eca pun waktu itu manggil temennya, nih mana nih Besti,
padahal tadi dia bisa pakai ini temennya yang pas ngelimatin ibu-ibu ada pokoknya pas itu. Oh iya ya, coba aku panggil tukang bentar. Panggil tukang, udah dah ini benerin. Dikeramasi lah rambutnya yang panjang itu, panjang sekali rambutnya Fani. Setelah selesai keramas, Fani pun duduk juga yang di depan cermin itu. Kan ada cermin itu di salon. Situ udah Kak Ica memulai untuk memotong rambutnya Fani. Nah Fani pun request sama Kak Ica, Kak potong pendek aja ya, biar kelihatan fresh. Aku udah gak bisa rambutku panjang gini, susah ngaturnya kan gitu. Nah Kak Ica pun akhirnya perlahan-lahan mulai memotong rambutnya Fani. Nah pada saat ini, dia kan Kak Ica nih motong rambutnya pakai gunting. Tidak sengaja, bukannya rambutnya yang dipotong, rambutnya Fani. Tak sengaja Kak Ica ini malah mengenai tangannya sendiri guys. Kena tangannya Kak Ica waktu itu. Untung gak terlalu parah ya lukanya, cuma agak goresan aja. Aduh kan itu dia. Padahal si Fani itu saat itu diam aja nih guys, gak ngapa-ngapain, gak bergerak, makan duduk manis aja itu kan lagi dipotong rambutnya. Tak udah rambutnya panjang pasti butuh waktu yang lama untuk memotong rambutnya. Kenal kan itu, dia pun Kak Ica pun izin untuk membalut lukanya. Habis itu baru dia lanjut lagi mau potong rambutnya si Fani. Nah dipotong lah rambutnya si Fani nih sampai pendek, sependek ini kalau. Nah, kalau pendek segini lah, nggak panjang lagi kan. Nah, pada saat si Kak Ica mau menata rambutnya si Fani pakai catokannya itu kan panas nih guys, panas sekali. Dicatok lah rambutnya si Fani pakai catokan sama Kak Ica. Nah, entah kenapa, nggak tahu kenapa, tiba-tiba catokannya jatuh, catokan yang dibawa sama Kak Ica itu. Kak Ica pun bingung, padahal si Kak Ica ini udah profesional guys. Pegawai salon yang sudah profesional, sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Dan ini pertama kalinya ada aja kejadian pas dia mau potong rambut. Nah singkat cerita, si Fani pun akhirnya selesai nih potong rambut. Akhirnya dengan tampilan rambut baru, dengan rambut yang pendek. Nah, dia pun juga berterima kasih pada Kak Ica yang udah mau potong rambutnya itu. Nah akhirnya tanpa basa-basi lagi, Fani pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada saat itu si Fani cuma sendirian aja nih di rumah Besti karena kedua orang tuanya lagi pulang kampung ke kampung halamannya mereka. Di mana kampungnya itu yang cukup jauh, kurang lebih 1,5 jam lah kalau mau menempuh perjalanan ke kampung ayahnya si Fani. Fani pun berbaring-baringnya di kasur sambil main HP dia si Fani. Nah pada saat itu, tiba-tiba ibunya Fani itu datang, lewatlah di depan kamarnya si Fani. Aku jelas sedikit ya, kan gimana ya? Ini kamar tidurnya Fani, kan dia sendiri kan otomatis dibuka nih pintu kamarnya. Nah di sini itu, ini bentuknya, di sini tuh ada kamar mandi. Jadi otomatis ya siapapun yang lewat ke kamar mandi kan pasti si Fani itu melihat karena berdekatan kamar mandi dan kamarnya dia. Nah saat itu tiba-tiba ibunya Fani itu lewat nih mau ke kamar mandi, kan lewatin depan kamarnya si Fani. Di sana pun ibunya bilang, Fani, ibu mau mandi dulu ya. Gitu. Ibunya masuk pun ke kamar mandi itu dan menyalakan air. Kedengaran nih suara air, gitu. Pokoknya ada suara air nyala. Nah pada saat itu kan Fani asik main HP pun tidak terlalu memedulikannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba si Fani baru nyadar, kan ibu aku di kampung halaman sama bapakku. Kalaupun udah balik, seharusnya ibu aku tuh balik bareng bapakku. Mana ini bapakku kok nggak ada? Karena si ibu Fani itu kan nggak bisa bawa motor. Jadi otomatis kalau pulang kan harus bareng bapaknya, nggak mungkin sendiri. Dan dari tadi pun nggak ada si Fani itu dengar suara motor atau mobil yang lewat mesti. Kan juga dekat nih kamarnya sama garasi rumahnya. Dengar pun aku gini suara motor atau mobil, kok bisa-bisa udah pulang ibu aku kan gitu. Nah pada saat itu pun si Fani pun nyadar, nah kayaknya itu bukan ibu aku Besti, bukan ibu aku itu Besti. Jadi siapa orang yang masuk ke kamar mandiku, bisa masuk ke rumahku juga, padahal itu semua pintu di
rumahnya udah dikunci. Siapa yang mesti? Siapa yang masuk? Nah, saat itu tiba-tiba si Fanny itu badannya nge-freeze. Ngomong pun dia nggak bisa, mau ngapain nggak bisa, dia nggak bisa gitu. Dia berusaha untuk berbicara, berusaha untuk ngomong pun nggak bisa, bergerak juga nggak bisa, guys. Nah, dia pun berusaha untuk berdoa, guys. Tapi anehnya saat dia berdoa belum selesai doanya pasti terputus di tengah jalan, terus gitu aja doa lagi ulang lagi terputus tengah jalan, pokoknya nggak sampai dia menyelesaikan satu doa gitu, terputus aja terus doanya. Nah, sampai-sampai keran di kamar mandi yang tadinya menyala tiba-tiba mati, guys. Udah nggak kok orang yang keran yang putar-putar. Nah, ditutup lah dia. Keluarlah seseorang dari dalam kamar mandi itu. Betapa mengejutkannya si Fanny saat melihat sosok yang keluar dari kamar mandi itu. Ya, bukan ibunya. Keluarlah sesosok makhluk, entah makhluk apa, aku nggak tahu nih, Besti. Makhluk itu tinggi, besar, rambutnya panjang sekali, mukanya hitam, matanya kuning nih, Besti, bukan merah. Langsung menengok ke arahnya si Fanny. Dan sosok itu pun berkata dia sama si Fanny, kamu gak suka ya? Gimana ya? Nah, pokoknya sosok itu tuh berkata sama Fanny, Londo, kamu gak suka rambutmu? Rambutmu tuh bagus loh, kalau gak suka kasih aku aja gitu. Aku ikhlas kok. Gimana kalau kasih aku? Nah, ketawalah itu sosoknya, entah kenapa dia ketawa gitu. Kenapa ini yang mau minta rambutku? Si Fanny punya mesin freeze, nggak tahu nih mau harusnya ngapain. Pokoknya itu lama dia tuh berdiri di depan pintu kamar mandi tuh, si sosok itu yang tinggi besar, panas sekali, matanya kuning tapi mukanya itu hitam. Nah, sampai kurang lebih setengah jam kemudian sosok itu perlahan menghilang entah kemana, pun tak tahu nih, Besti, kemana dia menghilang. Setelah melihat sosok itu pergi, si Fanny akhirnya bisa menggunakan tangannya, udah bisa bergerak, udah bisa juga ngomong. Dia pun langsung menghubungi orang tuanya, salah satunya ibunya, Bu, tadi ibu sempat bilang nggak kan itu? Si Fanny nanya ibunya, enggak, gimana mau pulang, kalau perjalanan jauh, ini juga masih malam kan, mungkin langsung ibu pulang hari ini, besok baru ibu balik. Nah, pas kedua orang tuanya balik di keesokan harinya, si Fanny pun demam tinggi. Nah, kurang lebih dia itu nggak masuk sekolah 3 hari. Aku pun nggak tahu waktu itu si Fanny kemana, karena tiba-tiba selama 3 hari itu dia menghilang. Si ibunya pun nanya sih sama si Fanny, karena terkejut kan, baru datang, kok tiba-tiba rambut anakku pendek yang awalnya panjang menjuntai sampai hampir menyentuh tanah, sekarang langsung sependek ini. Ibunya pun nanya sama Fanny, apa yang kamu potong rambut? Iya Bu, soalnya kan agak ribet itu, sekarang udah SMA, susah aku ngata rambut ini selalu panjang. Oh gitu, tapi kok kamu nggak sempat bilang gitu sama aku atau minta sarannya ibu, kok tiba-tiba kamu langsung potong rambut kamu? Jadi ada cerita nih dibalik rambut panjangnya si Fanny. Nah, dari dulu kata ibunya, si Fanny itu nggak pernah potong rambut, Besti, dari kecil, dari bayi bahkan. Nah, pas 3 bulanan, bahkan pas acara 3 bulanan, saat rambutnya dipotong dikit aja, paling dikit gitu, dipotong dikit kan untuk upacara itu, si Fanny itu langsung nangis kejar gitu, terus dia sampai harinya demam betul sampai 1 minggu pas dia 3 bulanan, selesai 3 bulanan tuh, Besti. Nah, dari situ juga ibunya Fanny memutuskan tidak akan pernah memotong rambutnya si Fanny, karena katanya sih kalau nggak salah dulu keluarga ibunya juga yang kan neneknya si Fanny yang udah meninggal itu ternyata punya rambut yang panjang, dan itu ada silsilahnya kenapa rambutnya panjang. Katanya dia itu sebenarnya pokoknya dia kayak punya kodam itu yang menjaga dia, tapi ya itu istilahnya
ceritanya rambutnya itu harus panjang. Pokoknya panjang rambutnya si neneknya dulu, si Fanny itu menjuntai lebih dari, pokoknya menyentuh tanah dan lewat ke tanahnya sampai panjang pokoknya. Nah, dari kejadian itulah si Fanny akhirnya memutuskan tidak pernah memotong rambutnya lagi sampai sekarang. Pokoknya gitu dah. Setiap dia memotong rambut pasti sakit, entah kenapa juga nggak ngerti apakah itu kepercayaan atau gimana. Nah, dari sini kita juga bisa memetik hikmah dari ceritanya si Fanny, curhatannya Fanny bestie kita ini, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, baik itu hal besar atau hal kecil, ada baiknya kita meminta saran dari kedua orang tua kita ataupun meminta izin supaya apapun hal yang ingin kita lakukan diberikan kemudahan. Nah, buat kalian bestie-bestie aku di luar sana yang ingin mengirimkan cerita curhatannya juga ke aku, jangan lupa kirim di email gua. Lupa klik subscribe, like, comment, and share ya. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih udah nonton. Sekian dari aku. See you in the next Curbes atau curhatan bestie di part selanjutnya. Dadah, bestie aku. Dadah.